Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rifania Manurung, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Hutan Kayu Utara 07. Pada kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pertama-tama, kita perlu mengetahui mengenai pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merujuk pada proses memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan hidup anak, baik dari segi fisik maupun batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pendidikan mencakup seluruh proses pembentukan manusia yang utuh dan berkualitas, sedangkan pengajaran lebih bersifat teknis, di mana kegiatannya adalah meliputi perencanaan, pengarahan, dan pemberian pengalaman belajar kepada siswa dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baru. Di sini terlihat bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Sumber pembelajaran hanya berasal dari buku pelajaran dan pembelajaran di kelas berpusat pada guru atau teacher center, di mana anak-anak hanya perlu duduk diam dan mendengarkan guru berbicara menerangkan pembelajaran. Lalu, kelas yang kondusif dan efektif adalah kelas yang diam dan mendengarkan guru berbicara depan kelas, serta nilai kognitif adalah hal yang paling penting dalam pembelajaran siswa, di mana keberhasilan atau kegagalan anak hanya diukur berdasarkan apakah dia sudah melebihi atau belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal belajar di kelas. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa siswa dapat memperoleh sumber belajar dimanapun. Tidak terbatas dari guru, siswa juga dapat belajar dari orang lain dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajarannya. Dalam pembelajaran, siswa juga tidak harus duduk diam, di mana guru harus kreatif mempraktikkan berbagai model dan model pembelajaran. Pembelajaran juga harus berpusat pada murid atau student center, di mana guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran juga dilakukan secara menyeluruh atau holistik, mencakup spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan fisik. Dengan menerapkan pembelajaran secara holistik di dalam kegiatan belajar, siswa dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal dan mengarahkan potensi tersebut menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di tengah masyarakat di masa depannya. Yang paling penting adalah guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam pembelajaran di kelas, saya akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta berpusat pada siswa atau student center. Lalu dalam pembelajaran di kelas, saya tidak akan menuntut siswa, melainkan menuntun. Disebut juga sebagai sistem Among. Sehingga seluruh potensi yang ada pada diri siswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap beradab dalam arahan saya sebagai guru. Dengan demikian, siswa akan bebas, semangat, dan berkreasi dalam belajarnya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berbasis lokal dan budaya setempat sesuai dengan kodrat alam siswa. Pembelajaran juga tidak terfokus pada aspek kognitif, namun juga aspek afektif dan psikomotor. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan nilai.
Sedangkan ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan siswa dalam suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang lebih baik. Salah satu manfaat dari terjalin komunikasi yang lebih baik adalah siswa akan mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika belajar, sehingga dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar dan memberikan manfaat yang maksimal terhadap tumbuh kembang siswa. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan sejatinya berpusat pada murid, menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga tujuan akhir setiap anak bukan hanya secara akademis, melainkan pengembangan karakter dan budi pekerti yang baik, sehingga mereka mampu hidup dengan baik di tengah masyarakat luas. Sekian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menonton.